Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Kabupaten Tanah Laut, golongan 2 angkatan 1 kelompok 1. Di sini kami mengangkat judul diskusi analisis isu global anti korupsi yang beranggotakan saya sendiri M. Fuadi Azmuri, lalu teman-teman saya ada Prima If Meida Hidayanti, Aulia Rahmah, Nurlita Febriana Pratewi, dan Wahyu Dianur. Asal kata korupsi, menurut Vochkema Andreae, kata corruptio, corpus, corrumper dari bahasa Latin, kemudian ada corruption, korup dari bahasa Inggris, dan corrupti dari bahasa Belanda. Pengertian korupsi. A. Busuk, palsu, suap dalam Kamus Bahasa Indonesia. B. Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dalam Kamus Hukum. Yang C. Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, menurut The Lexicon Webster Dictionary. D. Penyuapan, pemalsuan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang E. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain dalam Kamus Hukum. Selanjutnya, metode WSG. WSG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgensi juga dapat dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Selanjutnya adalah seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Kemudian untuk G-nya itu adalah growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan menjadi memburuk bila dibiarkan. Selanjutnya, menganalisis isu sampai ke akar menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, individu, sifat tamak, moral lemah atau mudah tergoda, kemudian egois, dan gaya hidup konsumtif. Kedua, dari segi organisasi, kurang memadainya sistem, akuntabilitas, institusi, kurang transparan, dan lemahnya sistem pengenalian dan pengawasan internal dan eksternal. Selanjutnya, lingkungan, kurangnya pemahaman anti korupsi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang terakhir yaitu dari segi kebijakan, lemahnya penegasan hukum anti korupsi. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. SWOT adalah singkatan dari Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunities atau peluang, dan Threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda, hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Sedangkan opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Menapis isu metode USG atau urgency, seriousness, dan growth.
Di sini ada beberapa isu. Yang pertama ada isu mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Di sini urgensi kami beri poin 5, seriousness kami beri poin 5, dan growth kami beri poin 5. Jadi totalnya 15. Kemudian isu yang kedua, Mustaqim, 39 tahun, mantan Kepala Desa Tunong, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe, berhasil ditangkap tim Kejaksaan Lok Sumawe setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa sebesar 234 juta rupiah. Di sini urgensi kami beri poin 4, seriousness 5, dan growth 4, jadi totalnya 13. Isu yang ketiga, mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, berinisial MR, 57 tahun, ditangkap polisi terkait kasus dugaan korupsi dana BOS. Di sini urgensi kami beri poin 4, seriousness 4, growth G, jadi totalnya 11. Dan isu yang terakhir, media memiliki kendali yang lemah terhadap laju korupsi. Urgensi kami beri poin 3, seriousness 3, dan growth 3. Jadi totalnya ada 9. Pemecahan isu metode SWOT. Kekuatan atau strength. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan mendukung serta banyaknya badan atau lembaga yang dibentuk untuk melawan korupsi. Kelemahan atau weakness. Masih banyak pihak yang melindungi koruptor serta masyarakat yang kurang menyadari peran aktifnya dalam mencegah dan memberantas korupsi. Peluang atau opportunities. Adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan pertanggungjawaban penggunanya oleh semua pihak. Ancaman atau threat. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak orang dalam. Kesimpulannya, berdasarkan tabel rekomendasi penyelesaian isu terkait korupsi, kami memperoleh beberapa metode. Korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Dilihat dari faktor ekonomi, sifat tamak pada manusia, dan adanya kesempatan adalah alasan korupsi itu dapat terjadi. Salah satu solusinya dengan meningkatkan sumber daya manusia, juga meningkatkan sistem akuntabilitas, dapat membuat kesempatan melakukan korupsi hilang. Usaha tersebut harus dilakukan oleh setiap individu dengan membekali diri dengan pemahaman integritas dan spiritual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.